khususon ila ruhi abi, sebut nama ayah kita yang sudah meninggal, bin, sebut namanya ayahnya ayah kita. Kemudian Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, lahul Fatihah. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Dalam masyarakat Muslim, khususnya di wilayah Nusantara, terdapat kebiasaan membaca Al-Fatihah dan surat-surat Al-Quran lainnya untuk orang yang telah wafat. Praktik ini biasanya dilakukan saat tahlilan, haul, atau ziarah kubur, dengan harapan pahala bacaan tersebut sampai kepada mayit. Namun, benarkah secara syariat pahala bacaan Al-Fatihah atau bacaan Al-Quran secara umum dapat sampai kepada orang yang telah meninggal dunia? Kali ini kita akan mengupas secara ilmiah dan argumentatif tentang bacaan Al-Fatihah untuk mayit, apakah sampai atau tidak sampai pahalanya, berdasarkan dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan penjelasan ulama salaf. Allah telah berfirman dalam kitab suci Al-Quran yang terdapat pada surat An-Najm ayat 39 yang artinya, dan bahwa seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ayat ini merupakan landasan utama dalam menjelaskan bahwa seorang hamba hanya mendapatkan balasan dari amal perbuatannya sendiri, bukan dari amalan orang lain. Bacaan Al-Fatihah yang dilakukan oleh orang lain bukanlah bagian dari usaha si mayit. Dan juga Allah telah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 286, pada pertengahan ayat berbunyi yang artinya, setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diusahakannya. Tidak ditemukan satu hadis syahih dan jelas yang menunjukkan bahwa Rasulullah, para sahabat, atau istri-istri beliau membaca Al-Quran termasuk Al-Fatihah untuk orang yang telah meninggal dengan niat mengirimkan pahala. Padahal banyak di antara kerabat Nabi yang wafat, seperti pamannya Hamzah, istri pertama Nabi yaitu Khadijah, putra-putri beliau, namun tidak tercatat satupun bahwa beliau membaca Al-Quran atau Al-Fatihah dan menghadiahkan pahalanya kepada mereka. Jika hal itu memang disyariatkan dan mendatangkan manfaat, tentu Nabi dan para sahabat akan melakukannya terlebih dahulu. Para ulama salaf telah memberikan pandangannya tentang permasalahan ini. Di antaranya adalah 3 imam mazhab ini, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Dalam pendapat yang masyhur dari ketiga imam ini disebutkan bahwa pahala bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit, karena bukan termasuk amal perbuatan si mayit sendiri. Bahkan Imam Syafi'i sendiri dalam kitabnya mengatakan, tidak sampai kepada mayit pahala bacaan Al-Quran, karena tidak pernah ada dalil dari sunnah bahwa pahala bacaan bisa dipindahkan kepada orang lain. Meski sebagian ulama Syafi'iyah ada yang berpendapat beda, namun Imam Nawawi menjelaskan pendapat utamanya yaitu, yang benar menurut mayoritas ulama Syafi'iyah adalah, tidak sampai pahala bacaan Al-Quran kepada mayit kecuali yang ada dalilnya, seperti doa, sedekah, dan haji. Ibnu Taimiyah membedakan antara amal yang dilakukan oleh mayit sendiri dan amalan yang tidak ada dalil syar'i. Dalam kitab Majmu' Al-Fatawa, Imam Ibnu Taimiyah berkata, adapun membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya kepada mayit, maka ini tidak dilakukan oleh Nabi dan tidak pula oleh para sahabat beliau. Oleh karena itu, mayoritas ulama mengatakan tidak sampai. Sebagai catatan,
Islam tidak menutup pintu kebaikan bagi mayit. Namun, apabila amalan itu tidak sesuai dengan Quran dan hadits yang sahih, maka amalan itu akan tertolak. Adapun amalan yang diperbolehkan dan dijamin syariat manfaatnya antara lain. 1. Doa untuk mayit. Sebagaimana tertulis dalam hadits riwayat Abu Dawud nomor 3221, yang berbunyi, doakanlah ampunan untuk saudara kalian dan mintakan keteguhan untuknya. 2. Sedekah atas nama mayit. Dalam hadits riwayat Imam Bukhari nomor 2762 yang berbunyi, dari Sa'id bin Ubadah radhiyallahu anhu, Nabi membolehkan sedekah atas nama ibunya Sa'id yang telah meninggal. 3. Haji dan umrah badal. Sebagaimana tertuang dalam hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang berbunyi, hajikanlah ibumu. Amalan-amalan ini memiliki dalil langsung dari sunnah, tidak seperti bacaan Al-Fatihah yang tidak memiliki landasan kuat dalam praktik generasi awal Islam. Berdasarkan dalil dari Al-Quran, Sunnah Nabi, serta pendapat mayoritas ulama salaf, maka bacaan Al-Fatihah atau bacaan Al-Quran untuk mayit tidak sampai pahalanya kepada si mayit, karena bukan termasuk amalnya, dan tidak ada dalil yang sahih yang menegaskan bahwa pahala bacaan Al-Quran dapat dipindahkan kepada orang lain. Dalam beragama, kita harus mengikuti dalil, bukan sekadar tradisi atau kebiasaan masyarakat. Jika benar ingin membantu orang tua atau kerabat yang telah wafat, maka doa, sedekah, dan amal jariah adalah cara yang sesuai syariat dan dijamin manfaatnya.